Siapa? Nah, baik, ini adalah kelanjutan untuk materi balok lentur ya, di mana pada slide sebelumnya juga link video yang sudah saya kirimkan sebelumnya, itu ada pengantar ya tentang perencanaan dari balok lentur. Nah, mungkin nanti bisa dibaca lagi atau ditonton lagi untuk video pembahasan pengantar untuk di balok lentur ini. Nah, kemudian memang ada sedikit persamaan ya antara batang lentur dengan batang tekan itu, terutama mengenai kelangsingan dan tekukan yang terjadi pada penampang baja yang kita rencanakan. Nah, kemudian nah ini tambahan untuk yang nilai lambda R ini juga sudah kita bahas kemarin di pada ini ya. Nah, ini kita juga sudah bahas untuk yang di batang tekan mengenai nilai dari lambda R, di mana ini merupakan pengaruh dari tekukan yang terjadi pada baik itu pada sisi wave-nya, bagian sini, sisi flange-nya, bagian sayapnya, ataupun terjadi pada bagian wave di sini atau bagian badan dari penampang baja, di mana ini adalah persamaan-persamaan yang digunakan. Jadi untuk menghitung lambda R ini tergantung dari jenis penampang yang kita gunakan itu penampang seperti apa. Nanti silakan lihat slide-nya ini. Nah, berikut di sini kita akan coba bahas ya contoh soal mengenai perencanaan dari batang lentur ini. Nah, di sini ada sebuah balok kasus dengan gambar seperti ini ya. Rencanakanlah balok untuk memikul beban mati atau beban DIT atau disingkat dengan D di sini ya, di mana nilainya itu adalah 350 kg per meter. Kemudian beban hidup atau life atau L-nya di sini adalah 1.500 kg per meter. Kemudian bentang balok atau panjang balok dari tumpuan sini ke tumpuan sini panjangnya adalah 12 meter. Kemudian sisi tekanan flash-nya terkang lateral. Kemudian gunakan profil WF dengan FY-nya 240, kemudian ada FY 450. Nah, untuk contoh soal yang di sini, nah kita sudah diberikan asumsi penggunaan balok profil. Di sini adalah WF, tapi belum diberikan WF dengan penampang ukuran yang berapa. Nah, kemudian di sini kita diberikan dua alternatif penggunaan mutu bajanya, di mana ada yang F-nya 240, kemudian ada yang F-nya 450. Nah, kita nanti diminta untuk melakukan trial dan error terhadap kita diminta lakukan trial dan error terhadap penampang WF mana yang cocok, kemudian dengan FY yang berapa, penampang yang cocok dengan beban yang terlampir di sini. Nah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan contoh seperti ini, kita harus menghitung dulu berapa besar nilai Q yang terjadi. Karena di sini ada beban terbagi rata ya. Misalnya kita anggap di sini ada sebuah plat lantai ya, di mana tadi ada beban mati, kombinasi pembebanan ini adalah kita kalikan dengan koefisien 1,2. Kemudian untuk yang beban hidup kita kalikan dengan 1,6. Nah, masukkan angka seperti nilai D-nya di sini, kemudian nilai N-nya juga dimasukkan di sini, sehingga kita dapatkan nilai QU di sini. Q ultimate atau Q yang terjadi pada penampang balok kita ini adalah sebesar 2.820 kg per meter, atau kalau kita konvertkan ke satuan ton, dia menjadi 2,82 ton meter. Nah, kemudian seperti disampaikan di sini bahwa penampang yang kita gunakan di sini adalah penampang WF. Jadi WF itu ada yang IWF, ada yang seperti hardbin juga ya. Nah, tapi hal ini kita diasumsikan menggunakan penampang IWF. Nah, bentuk penampangnya seperti ini, tapi belum tahu nih penampang kita gunakan itu pada penampang yang keberapa. Nah, kemudian yang kita hitung berikutnya adalah nilai MU-nya berdasarkan dari nilai QU yang ada di sini tadi, bahwa MU itu sama dengan 1/8 QL kuadrat. Nah, jadi Q-nya berasal dari sini, yang 2,82 ton ini. L di sini adalah panjang dari batang, dari tumpuan sini ke ujung tumpuan yang di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah berdasarkan dari
MU yang ada di sini, kita bisa menghitung berapa M nominal yang terjadi pada penampang yang di sini. Penampang yang akan kita rencanakan. Jadi kita balikan MN itu sama dengan MU dibagikan dengan V. Jadi dibagikan dengan V. Nah, untuk nilai V ini bisa dilihat di SNI biasanya digunakan koefisien 0,9. Nah, tinggal dimasukin angka di sini ya. Jadi MU dibagikan dengan nilai V-nya. V yang kita gunakan di sini adalah V 0,9. Sehingga M nominalnya adalah 56,4. Jadi sebenarnya sampai di sini kita sudah bisa memprediksi nih dengan penampang WF kira-kira berapa momen yang terjadi, berapa kemungkinan kemampuan penampang baja kita dalam menahan gaya. Nah, berikutnya adalah ini ada turunan rumus ya berdasarkan dari penampang baja yang akan kita rencanakan. Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan trial dan error karena di awal tadi kita diberikan pedoman pertama kita menggunakan profil baja WF, kemudian kita ditawarkan dua nilai FY mutu bajanya. Pertama FY 240, yang kedua FY 450. Nah, kita akan coba menghitung bagaimana nanti hasilnya untuk FY mutu baja yang pertama dengan FY-nya 240 MPa. Nah, ini yang untuk menghitung nilai lambdanya dulu, pengaruh tekukan atau ledutan yang terjadi berdasarkan dari penampang profil. Nah, di sini kita coba asumsikan dulu bahwa profil WF yang kita gunakan adalah WF 350-350. Jadi kita melakukan trial and error ya, kita coba-coba. Jadi kalau masuk kita gunakan, kalau tidak kita gunakan penampang yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan FY 240, kemudian WF penampang baja yang kita gunakan adalah WF 350-350. Nah, persamaan ini bisa diambil dari sini tadi ya. Nah, di sini. Nah, dalam hal ini untuk menghitung kelangsingan ada yang lambda F, ini yang lambda pada sisi flange atau sisi sayap di sini ya. Jadi kita lakukan pengecekan tekukan yang terjadi pada bagian dua sisi sayap. Kemudian web di sini adalah bagian badan dari penampang WF-nya. Jadi kita hitung dua kali di sini. Kalau untuk yang lambda F, bagian sisi flange atau web flange atau sayap atas dan sayap bawah, persamaan yang kita gunakan adalah B dibagi dengan 24 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan TF. Nah, di sini B dibagikan dengan 2 kali dikalikan dengan TF. Nah, data ini berdasarkan dari tabel baja untuk profil WF 350-350. Nah, begitu juga untuk yang nilai lambda W, lendutan atau tekukan yang terjadi pada sisi wave atau bagian badan dari penampang baja yang kita asumsikan di sini tadi. Nah, sehingga kita dapatkan untuk yang lambda F nilainya 9,21, kemudian untuk yang lambda W nilainya 22,67. Nah, berikutnya adalah kita perlu melakukan cross check terhadap nilai lambda P dan nilai lambda R-nya. Di sini saya sudah berikan tadi ya. Jadi tergantung dari profil yang digunakan, jadi berbeda nanti penggunaan persamaannya. Nah, kalau untuk yang menghitung lambda D di sini, rumusnya adalah 170 dibagikan dengan akar FY. FY kita tadi adalah 240. Ini adalah asumsi yang pertama. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 10,97. Kemudian berikutnya ada dua kali perhitungan ya. 1680 dibagikan dengan FY. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 108,44. Nah, kalau untuk yang lambda R ini juga sama, di sini sudah diberikan persamaannya atau rumusnya, tinggal masukin angka-angka data-data yang berasal dari profil baja yang kita gunakan, termasuk dan juga mutu baja yang kita gunakan. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nilai lambda R-nya 28,37, kemudian 164,6. Nah, kalau yang ragu di sini nanti bisa lihat di dalam perencanaan batang tekan ya. Karena ada perhitungan untuk lambda P dan lambda R-nya juga. Nah, kemudian dari yang ada di sini, ternyata berdasarkan perhitungan untuk lambda P dan lambda R-nya ini, maka profil baja yang kita gunakan di sini masuk ke dalam kategori penampang yang kompak. Nah, kemudian kita bisa melakukan cross-check terhadap nilai momen yang terjadi. Nah, momen yang terjadi itu berapa, kemudian kemampuan dari penampang baja kita itu berapa nantinya. Nah, ini persamaan sudah saya berikan juga pada slide sebelumnya, ini akan dipelajari lagi ya. Nah, di mana persamaannya adalah ZX ini sama dengan B dikalikan dengan TF, B ini merupakan
lebar dari penampang baja tadi. Ini penampang baja pertama yang diasumsikan kepada kita, lebarnya 350. TF ini merupakan ketebalan dari bagian ini, flange atau sayap atas dan sayap bawah. Biasanya ukurannya sama. Nah, ketebalannya, kemudian TW ini adalah ketebalan untuk yang wave bagian badan dari penampang WF kita. Nah, ini juga sama ya. Ini TF sama dengan yang di sini tadi. Nah, maksudnya angka-angka berdasarkan dari tabel baja ya. Jadi saya harapkan tabel baja masih ada yang menyimpan ya dalam bentuk file. Nah, karena bisa digunakan untuk perhitungan seperti ini. Nah, jadi berdasarkan dari tabel baja dengan penampang WF 350 seperti ini masukin ke dalam persamaan yang ada di sini. Sehingga nilai ZX itu kita dapatkan sebesar 2493182 mm pangkat 3. Nah, kemudian berdasarkan nilai dari ZX ini kita bisa menghitung momen P-nya. Di mana rumusnya adalah ZX dikalikan dengan FY. ZX diambil dari nilai yang ini, kemudian FY-nya ini adalah asumsi penggunaan FY yang kita asumsikan di awal tadi sebesar 240 MPa. Sehingga kita dapatkan nilai MP-nya itu adalah 59,84. Nah, kalau di sini tadi, kita dapatkan untuk MN-nya adalah 56,4. Kemudian setelah kita lakukan cross-check terhadap penampang baja WF 350, ternyata MP yang terjadi itu adalah sebesar 59,84 ton meter. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan MU dibagikan dengan V yang ada di sini tadi, maka nilai MP ini lebih besar dibandingkan dengan ini, yang MU dibagikan dengan nilai V-nya. Nah, sehingga ini bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa ini memenuhi syarat. Artinya MP yang terjadi ini lebih besar daripada MN yang ada di sini. Dan ini kita simpulkan bahwa penampang baja dengan profil ini masih memenuhi syarat dalam menahan gaya sebesar 56,4 ton ini. Nah, jadi kita kasih simbol OK di bagian ujungnya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan profil masih 350, kemudian FV-nya kita ganti nih, F-nya kita ganti menjadi 450. Jadi profil yang sama, tetapi FV-nya atau mutu baja yang kita naikin. Nah, langkahnya persis sama dengan yang tadi ya, persis sama dengan yang tadi. Yang membedakan di sini adalah untuk nilai FV-nya. Jadi FV-nya diganti dengan yang 450 tadi. Kita pengen lihat nanti hasilnya seperti apa. Langkahnya juga sama sampai dengan menghitung berapa nilai MP-nya, kemudian berapa nanti untuk nilai MB-nya di sini. Nah, ternyata di sini hasil akhirnya MP-nya adalah 112,19 ton meter. Nah, berdasarkan dari data yang di sini tadi ya. Nah, ini masih sama sampai yang di sini untuk langkah perhitungannya. Nah, kemudian untuk yang momen, untuk yang sumbu Y, persamaannya seperti ini, masukin angka-angka yang ada berdasarkan dari data-data yang ada di atas ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan untuk MB-nya itu adalah 87,5 ton meter. Nah, ini kalau kita bandingkan bahwa momen yang akan terjadi pada penampang 350 tadi itu hanya 87,5 ton. Sementara kemampuan dari penampang baja kita dalam menahan gaya itu nanti adalah sebesar 112,19 ton meter. Nah, artinya di sini profil ini terlalu kuat, jadi ini terkesan boros, sehingga nanti akan ada pengaruh cost-nya terlalu tinggi. Nah, bagaimana caranya kita ganti lagi dengan penampang yang lain, atau mungkin nanti mutu baja atau FV-nya kita turunkan ya. Nah, berdasarkan dari yang di sini tadi, hasil perhitungan dengan FG 450 MPa, kemudian profilnya masih sama dengan yang asumsi yang pertama tadi ya. Nah, ternyata dengan FG 450, kita terlalu boros dalam penggunaan profil ini. Nah, kita bisa menggantinya dengan penampang yang lebih kecil nantinya, atau mungkin mutu bajanya yang kita turunkan. Nah, di sini untuk di contoh soal di sini, dia tetap menggunakan FY atau mutu baja dengan FY-nya 450 MPa. Yang dirubah di sini adalah
profil WF-nya menjadi 300-300. Karena kalau sebelumnya dia menggunakan 350-350, sini diganti dengan profil WF 300-300. Jadi penampangnya itu kita pilih yang sedikit lebih kecil. Kita pengen melakukan cross check trial and error lagi, apakah dengan menggunakan profil yang sedikit lebih kecil, apakah ini memenuhi syarat, karena nanti menyangkut mengenai cost atau biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak owner-nya. Nah, langkahnya juga masih sama ya dengan yang tadi, kita harus melakukan cross check dulu terhadap nilai kelangsingan dan tekukan yang terjadi dengan penampang 300-300 ini. Nah, tinggal ikutin langkah yang ini ya, persamaan yang di sini. Nah, ini karena kebetulan dia menggunakan penampang IWF ya, seperti ini. Nah, kalau nanti ada soal dia menggunakan penampang yang lain, itu bisa dilakukan menggunakan rumus-rumus yang ada di sini ya. Nah, kalau di sini kurang lengkap, nanti silakan lihat materi untuk perencanaan batang pekan lengkap semua untuk menghitung nilai lambda R-nya ini. Nah, kalau untuk yang penampang WF 300-300 di sini, kita tetap menghitung nilai dari lambda F-nya, tekukan yang terjadi untuk sisi sayap atas dan sayap bawah, kemudian lambda wave-nya ini tekukan yang terjadi pada bagian wave atau badan dari penampang baja kita. Kemudian kita bandingkan antara lambda P dengan lambda R-nya itu seperti apa. Nah, berdasarkan dari perhitungan lambda P dan lambda R-nya ini masuk dalam kategori penampang yang kompak. Jadi lambda P-nya lebih kecil daripada dari lambda R ini termasuk dalam penampang kompak. Nah, biasanya sih yang sudah dikeluarkan dari sebuah produsen baja, rata-rata dia termasuk dalam penampang yang kompak ya. Nah, tapi walaupun begitu perlu kita lakukan cross check karena mungkin ada beberapa yang memang tidak termasuk penampang kompak, mungkin berbeda dengan penampang yang kita gunakan bukan penampang WF misalnya. Nah, dengan langkah yang sama dengan contoh soal sebelumnya tadi, cross check yang di awal tadi, trial and error yang di awal tadi, kita lakukan pengecekan terhadap nilai ZX-nya. Rumusnya masih sama dengan yang tadi ya. Sehingga kita dapatkan nilai ZX ini sebesar 1464,750. Nah, berikutnya adalah kita menghitung nilai NP-nya berdasarkan dari nilai ZX-nya ini tadi ya. Dikalikan dengan FY sebesar 450 MPa tadi. Nah, sehingga kita dapatkan untuk nilai MP-nya itu adalah sebesar 65,91 ton meter. Nah, berikutnya adalah untuk nilai MR-nya, persamaannya seperti ini, sama dengan yang tadi. Masukin angka-angka ke dalam persamaan yang ada di sini. Nah, ini kan sama ya, ada nilai MY-nya di sini. Ini juga sama, ada MY-nya. Masukin data-data yang ada di awal tadi ke dalam persamaan di sini. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 51,68 ton meter. Nah, kemudian untuk yang M nominal yang akan terjadi dengan penampang profil 300-300 ini tadi, bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, jadi kalau memang mengenai sumber dari persamaan di sini ya, saya memang sengaja nggak saya bahas dari secara detail, misalnya sumbernya dari mana, tetapi memang saya langsung bawa ke sebuah contoh soal supaya bisa nanti langsung mudah dimengerti ya, ini dipergunakan untuk apa, kemudian ini asalnya dari mana. Nah, kalau untuk lebih detail datangnya nanti saya coba kirim slide-nya ya untuk persamaan-persamaan yang ada di sini. Nah, kemudian MN yang kita dapatkan dari penampang WF 300-300 ini tadi adalah sebesar 63,32 ton meter. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara MP dengan MU dibagikan dengan V-nya tadi adalah MP yang kita dapatkan di sini adalah 63,32 ton. Sementara MU dibagikan dengan V-nya di awal tadi adalah 56,4. Nah, artinya kemampuan profil baja kita dalam menahan gaya dengan menggunakan profil 300-300, kemudian FY yang 450 tadi ini masih memenuhi syarat. Nah, kalau kita lihat di sini kan untuk contoh yang kedua ini, trial and error yang kedua ini kan tidak terlalu jauh ya. Jadi kemampuan ini momen yang akan terjadi itu sebesar atau gaya yang terjadi itu sebesar 56,4 ton. Nah, sementara kemampuan baja kita dalam menahan gayanya sebesar 63,32 ton. Jadi tidak terlalu jauh ya. Nah, berbeda dengan yang ada di sini tadi. Nah, ini yang kemampuan profil baja kita dalam menahan gaya ini untuk trial error yang sebelumnya ya 87,5
5 ton. Nah, sementara momen yang akan terjadi itu hanya sebesar 56,4 ton. Sehingga untuk yang kasus yang seperti ini, di mana FI yang kita gunakan 450, kemudian profil yang kita gunakan itu adalah profil 350-350. Jadi perbandingannya, ranknya itu jaraknya terlalu jauh. Jadi ini terkesan boros. Jadi bisa dilakukan penggantian penampang yang sedikit lebih kecil. Nah, dalam hal ini profil WF 300-300 dengan catatan kita tetap melakukan cross check terhadap penampang tersebut, mulai dari tekukan, lendutan atau lendutan yang terjadi ya, sampai dengan perbandingan antara kemampuan baja kita dalam menahan gaya, kemudian dibandingkan dengan momen yang akan terjadi. Nah, di sini kan kalau kita menggunakan WF 300-300 ini, kemampuannya adalah 63,32 ton. Sementara momen yang akan terjadi itu MU-nya itu hanya 56,4. Jadi antara 56 dengan 62 itu tidak terlalu 63 ton itu tidak terlalu jauh ya. Berbeda dengan asumsi yang di sini tadi, trial and error pada kasus yang di sini. Nah, ini kan terlalu jauh nih, 87,5 dengan 56,4 ton. Nah, dengan begitu kalau kita menggunakan WF 300-300 kita bisa melakukan penghematan terhadap penggunaan profil bajanya. Nah, jadi ini untuk contoh soalnya. Jadi untuk contoh soal ada bervariasi ya. Ada yang kita minta dilakukan cross check terhadap momen yang terjadi, ada nanti kita diminta merencanakan secara detail mengenai profil apa yang cocok untuk menahan gayanya. Nah, kita coba bahas untuk yang contoh soal yang kedua. Rencanakan komponen struktur balok berikut yang memikul beban mati, D-nya adalah 200 kg, beban D atau beban mati ya. Kemudian untuk beban hidup atau left atau sering disikat dengan L ini 1.200 kg per meter. Kemudian panjang baloknya di sini adalah 8 meter. Untuk baja yang digunakan di sini adalah BJ37, di mana BJ37 itu FY-nya adalah 240 MPa. Nah, kemudian di sini diisyaratkan bahwa lendutan ini tidak melebihi L dibandingkan dengan 300. Nah, sini ya. Untuk lendutan yang terjadi di sini sudah langsung diasumsikannya bahwa L-nya itu tidak lebih dari 300 hasil lendutannya itu nanti. Nah, tetap langkah yang pertama kita hitung adalah kita tentukan dulu berapa nilai yang terjadi dengan contoh soal seperti ini. Nah, ini bentuk penggambaran secara mekanika. Kita menghitung berapa beban Q atau beban terbagi rata yang terjadi dengan persamaan yang di sini. Jadi D-nya dikalikan dengan 200, kemudian L-nya dikalikan dengan 1.200 di sini. Sehingga nilai Q yang terjadi itu, Q ultimate yang terjadi itu adalah 2,16 ton meter. Nah, berikutnya adalah untuk nilai NU-nya, rumusnya adalah persamaan yang kita gunakan adalah 1/8 QU dikalikan dengan L kuadrat. Sehingga kita dapatkan untuk NU-nya itu adalah 17,28 ton. Jadi beban yang akan terjadi itu dengan kombinasi seperti ini tadi, yang diasumsikan ada beban mati, kemudian ada beban hidup. Momen yang akan terjadi itu adalah 17,28 ton. Jadi kalau kita bandingkan dengan contoh soal yang pertama tadi sedikit lebih kecil ya. Terus ini kan MU-nya adalah 56,4 ton ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua dia sedikit lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan contoh soal yang pertama. Tapi kita diminta merencanakan struktur baloknya seperti apa. Nah, kemudian kita bisa melakukan asumsi penampang yang kita rencanakan. Di mana tetap P dikalikan dengan MU ini seperti apa kita bandingkan ya nantinya. Nah, bisa menggunakan persamaan seperti ini bahwa VB-nya ini dikalikan dengan M nominal sama dengan VB dikalikan dengan MP-nya. Ini sudah kita bahas di contoh soal sebelumnya ya. Nah, di mana untuk menghitung MP ini rumusnya adalah ZX dikalikan dengan FY. Jadi kita hitung dulu nih ZX yang kita perlukan itu berapa berdasarkan dari persamaan yang ada di sini. Nah, ini kan data-datanya sudah ada tadi nih. MU ini adalah momen ultimate yang akan terjadi dengan kebebanan seperti ini. Nah, kemudian FY ini adalah mutu baja untuk BJ37. Untuk BJ37 FY-nya adalah 240 MPa. Q yang kita gunakan di sini adalah 0,9. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 7, kita akan konvertkan dia menjadi satuan sentimeter pangkat 3 ya. Jadi 17,28 ini kan dalam satuan ton meter nih. Jadi kita pengen konvertkan yang meter ini ke dalam satuan sentimeter, sehingga dikalikan dengan 10 pangkat 7 di sini. Nah, kemudian ZX yang kita perlukan berdasarkan dari persamaan yang di sini bisa langsung dikalikan ya, dihitung menjadi 800 cm pangkat 3.
Nah, ZX ini adalah semacam inersia ya, inersia yang arah sumbu X yang terjadi pada penampang. Jadi kita pengen tahu nih, ZX yang kita perlukan itu berapa, sama dengan untuk yang mata kuliah struktur beton, kita butuhkan luas penampang baja dengan perubahan seperti ini berapa nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang pertama yang dilakukan trial dan error, bagaimana kalau kita menggunakan profil 300-200, di mana berdasarkan dari tabel profil baja, untuk yang profil WF 300-200 ini, nilai ZX-nya adalah 822,6. Artinya, kalau kita menggunakan profil yang WF 300-200 ini, sebenarnya dia sudah melebihi dari keperluan ZX kita. Nah, kemudian tetap kita melakukan cross-check terhadap kelangsingan. Kelangsingan terhadap sisi flange atau bagian sayap atas dan sayap bawah. Kemudian kelangsingan pada sisi wave atau bagian badan dari penampang WF-nya ini. Rumusnya hampir sama ya dengan karena kebetulan kita masih menggunakan penampang WF. Nah, maksudnya angka-angkanya di sini 200 ini adalah lebar dari penampang WF-nya ini. Kemudian TF ini adalah ketebalannya, ini bisa diambil nanti di tabel baja ya, data-data ZX, kemudian data B, TF, dan TW ini silakan dilihat di tabel bajanya itu nanti. Termasuk untuk yang nilai H-nya ini ya, itu bisa dilihat nanti di tabel bajanya. Nah, sehingga dari nilai kelangsingan lambda F dan lambda W ini kita bisa bandingkan antara lambda P dengan lambda R untuk menentukan apakah penampang WF 300-200 ini termasuk ke dalam penampang kompak atau tidak ya. Nah, sama dengan yang tadi, jika lambda P-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan hasil dari lambda R-nya ini, maka ini termasuk ke dalam penampang yang kompak. Nah, berikutnya adalah kita menghitung inersi arah sumbu X untuk memenuhi syarat dari ledutannya. Nah, untuk menghitung inersia ini, terlebih dahulu kita akan menghitung momen yang akan terjadi dengan kasus seperti ini tadi. Nah, momennya itu, ini kalau untuk momen inersia, seperti 8 Q dikalikan dengan L kuadrat. L-nya tadi, Q-nya tadi sudah kita, L tadi di sini asumsikan beban hidupnya adalah 1.200 kg meter. Jadi sini adalah momen untuk yang beban hidupnya saja ini, karena akan untuk menghitung keperluan untuk inersia arah sumbu X-nya. Jadi yang 1.200 ini adalah pengaruh dari beban hidup yang diasumsikan di awal ini tadi. Jadi 1000 L-nya adalah 1.200 kg meter. Nah, sehingga kita dapatkan nilai ML-nya itu adalah sebesar 18,75 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Jadi dikalikan 10 pangkat 7 untuk mengkonvertkan dari satuan ton meter ke Newton milimeter. Nah, berikutnya adalah untuk memeriksa syarat ledutan hanya beban hidup saja yang dipertimbangkan. Nah, kenapa biasanya kalau dalam perhitungan itu menggunakan aplikasi misalnya ya, untuk beban mati biasanya bisa dihitung secara otomatis dari aplikasinya, tetapi beban hidup bisa kita input sendiri. Nah, sehingga di sini hanya beban hidup saja yang dipertimbangkan untuk kasus balok tadi. Nah, ini persamaannya, kemudian berdasarkan dari persamaan ini tadi kita akan memerlukan untuk nilai IX-nya ya. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan persamaan rumusnya di sini, dan masukin angka yang ada di sini. Dan momen di sini adalah momen yang di sini tadi. 9,67. Kemudian dikalikan dengan ini adalah panjang dari profil baja kita. Kemudian ini adalah elastisitas modulitas di ketetapan ya, untuk baja biasanya 200.000. Kemudian ini jangan lupa tadi L dibagi dengan 300 di awal tadi diasumsikan ya di sini. L-nya 8.000. 300 itu adalah ketentuan dari syarat di awal tadi yang diasumsikan ya. Nah, sehingga kita mendapatkan untuk nilai IX yang kita perlukan, inersia arah sumbu X yang kita perlukan itu adalah sebesar 12.000 cm pangkat 4. 12.000 cm pangkat 4. Nah, kemudian berdasarkan dari tabel baja bahwa profil WF 300-200 ini IX-nya adalah 11.300. Ini berdasarkan dari tabel profil baja ya. Untuk yang
profil 300-200 ini nilai IX-nya adalah 11.300 cm pangkat 4. Nah, kemudian kalau kita pengen ganti dengan penampang yang lain, WF 350 nih, ini kan tidak mencukupi nih. Ini adalah IX yang diperlukan untuk pembebanan seperti di sini tadi ya, kombinasi-kombinasi yang sudah ada di awal tadi. Kemudian ternyata dengan profil WF 300-200 ini, IX yang kita perlukan adalah 12.000. Sementara yang kita lihat dari tabel baja dengan WF 300-200 itu, IX-nya itu hanya 11.300. Walaupun kurangnya itu hanya 700 cm pangkat 4. Ya, ini tidak bisa kita gunakan karena ini terlalu berisiko. Jadi kita harus ganti dengan penampang profil yang lain. Misalnya kita gunakan profil WF 350-175. Jadi penampang profil kita besarin nih. Kemudian di mana di sini dia ada dari tabel bajanya IX-nya adalah 13.600. Nah, ini kan sudah melebihi dari keperluan dari inersi arah X yang kita butuhkan. Kemudian ZX-nya juga sudah 840,85, ini juga sudah melebihi dari 800 cm pangkat 3 ini. Nah, kemudian kita perlu melakukan pengecekan terhadap lendutan ya, di mana di awal tadi bahwa tidak boleh melebihi dari L dibagikan dengan 300. Jadi 8.000 bagi 300 itu adalah 26,67 mm. Nah, jadi kalau dengan menggunakan profil WF 350-175 ini, maka lendutan yang terjadi itu hanya 23,53. Jadi masih memenuhi syarat ya, tidak lebih dari L dibagikan dengan 300. Nah, jadi seperti itu kita bisa melakukan trial dan error. Supaya lebih gampang kita harus punya tabel profil baja supaya mendapatkan nilai-nilai seperti ini nih. Nilai IX-nya, nilai ZX-nya, termasuk nanti data-data dari baja di sini. TF-nya itu berapa, TW-nya itu berapa. Nah, untuk yang soal 3 ini juga tidak jauh berbeda ya untuk perencanaan dari penampang, tapi beda di sini hanya bebannya. Kalau di sini hanya beban titiknya saja, kalau tadi ada beban terbagi rata. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas dari contoh-contoh soal ini, silakan ditanyakan. Nanti link videonya ini akan saya coba share lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira terhadap pembahasan yang kita bahas di malam hari ini? Cukup kira-kira? Oke. Sebentar saya tutup dulu ini. Dan jangan lupa diisi absennya ya. Sebentar lagi saya kirimkan link video perkuliahan kita malam ini supaya bisa dibuka lagi. Siap, terima kasih. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.